Ya, saat ini pemerintah Indonesia diminta untuk mewaspadai kekuatan ISIS yang semakin meningkat, terlihat dari saat mereka menduduki kota Marawi di wilayah Filipina. Dan bagaimana Indonesia ini mewaspadai gerakan ISIS yang sampai saat ini sudah berhasil menduduki salah satu kota di Filipina Selatan. Sudah hadir bersama kami Bapak Wawan Purwanto, Direktur Informasi Badan Intelijen Negara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Wawan, ini kita lihat yang terjadi di Marawi. Bagaimana Indonesia bersiaga melihat kejadian ini? Ya, sebetulnya ini sudah diduga lama dan ajakan untuk bergabung di Filipina Selatan kan sudah terjadi dan pada waktu itu mereka bilang ke kelompok PUSO dan kawan-kawan bahwa daripada jauh-jauh ke ISIS mending mendekat kepada kelompok Hepilon ini di Filipina Selatan. Dan kelompok Abu Sayyaf ini terus aktif karena mereka ingin menjadi leader di Asia Tenggara. Jadi ada anggota-anggotanya yang warga negara Indonesia? Ada, ya, dan dia juga ada kerjasama juga dengan orang Indonesia yang inisial F ya, yang sekarang juga malang melintang di Suriah, dan inisial F ini kan terus bergerak dan mereka gabung dengan dua orang itu dan dia masih hidup dan setuju dengan gerakan ini. Dan ini juga ada jaringan di Indonesia yang terus dilakukan pengejaran. Dan yang dikejar juga sekarang masih lari-lari siang ini. Ada di Indonesia tapi yang dikejar ini ya? Iya, betul. Tapi seberapa banyak kekuatan ISIS, infrastruktur ISIS yang berada di wilayah Asia Tenggara saat ini? Kalau itu secara dark number-nya lebih besar daripada yang ini, yang angka yang disebutkan, karena di Indonesia misalnya simpatisan yang bergabung di sana kan sekitar 800 ya. Kemudian kemarin kembali terus 150. Kemudian yang meninggal sekitar 90. Kemudian kalau di Filipina Selatan khusus kelompok dari Hepilon ini hitung-hitungannya kemarin setelah diserang kan tinggal sekitar 100. Tapi itu dark number ya. Artinya pertambahan rekrutmen kan tidak tahu kan dia lebih tertutup. Kemudian juga di Thailand Selatan itu jumlahnya ratusan, sekitar 200. Dan kalau orang kita yang ada di Mindanao memang tapi itu sekitar 10.000, cuman dia bukan lantas automatically ikut, enggak, tapi memang tinggal di sana. Dan itulah sebabnya maka mereka mudah gitu untuk bisa bergerak ke sana, kemudian permisif, orang-orang sana kan lebih permisif. Oke, kekuatan terbesar masih di Filipina berarti sekarang? Masih di Filipina dan memang di sana karena minta otonomi khusus yang lebih luas sehingga dia lebih leluasa juga untuk bisa menarik senjata, mendatangkan senjata, kemudian juga mengumpulkan sisi finansial. Tadi Anda katakan ada jaringannya juga yang berhubungan begitu dari Indonesia di Filipina. Nah, melihat apa yang terjadi di Filipina ini, seberapa waspada kita harus bersiaga ini di Indonesia di sini? Indonesia ini karena sudah puluhan tahun ya, sudah belasan tahun menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, ya kita menghadapi seperti biasa yang sehari-hari lakukan, dan kemudian peningkatan kewaspadaan ya tetap dilakukan, hanya tidak terus mencolok gitu ya, karena sudah sehari-hari terjadi, sehari-hari dilakukan dan diwaspadai. Hanya sekarang lebih mengintensifkan supaya tidak banyak mereka-mereka atau saudara-saudara kita yang terbawa ke sana. Kemudian kita upayakan untuk menarik mereka-mereka yang sudah keluar dari penjara, terus tetap kita perhatikan dari semua elemen termasuk kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya supaya tidak lantas lari dan kembali ke kelompok itu. Tadi kan satu katanya masih ada yang dikejar begitu ya, yang ada berada di Indonesia begitu. Dalam pengejarannya ini apakah bisa mungkin terjadi atau tidak nih kekuatan yang terjadi di Marawi begitu ketika Isnilon Hapilon dikejar oleh tentara Filipina sampai akhirnya anak buahnya bisa berhasil menduduki kota itu begitu. Kalau yang salah satu selnya yang ada di Indonesia ini dikejar, mungkinkah hal yang serupa ini bisa terjadi? Kalau Indonesia, mereka lebih cenderung untuk membuat Qoidah Aminah, artinya Qoidah Aminah daerah basis. Seperti Poso itu Qoidah Aminah. Kemudian dulu tadinya ingin di Jalin Janto Aceh itu masih dijadikan daerah basis juga Qoidah Aminah, tapi gagal karena masyarakatnya sudah jenuh terhadap ribut-ribut begitu. Akhirnya setelah itu dia hanya di Poso, tapi Poso kan diobrak-abrik itu, artinya itu kejar terus, akhirnya pindah ke
Nusa Tenggara Barat ya, di Bima. Di Bima juga dikejar, sekarang ini lari ke sejumlah wilayah di Indonesia. Jadi mereka untuk tadi menguasai satu area masih sulit untuk karena ada penolakan dari masyarakatnya juga. Begitu. Di samping memang kita juga melakukan langkah-langkah operasi begitu. Baik. Baik. Terima kasih banyak Bapak Wawan Purwanto, Direktur Informasi BIN. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Wawan.